Pertanyaan yang bagus ya. Kalau Zionis itu istilah, jadi begini. Orang-orang Yahudi itu awalnya mereka berpegang pada Taurat. Setelah berjalannya waktu, ada diistilahkan revisi. Ya kan? Jadi Taurat itu ada revisi, Injil ada revisi. Setelah direvisi, keluarlah sebuah kitab namanya Talmud. Ada sebuah kitab bernama Talmud. Kemudian direvisi lagi, Talmud itu keluar sekarang namanya buku protokol Yahud. Nah, revisi-revisi ini itu dijalani. Orang yang berpegang, orang yang meninggalkan Taurat, kemudian mereka berpegang pada buku Talmud atau protokol Yahud dinamakan Zionis. Kenapa dinamakan Zionis? Karena mereka dianggap pembaharu dalam agama Yahudi itu. Apa isinya protokol itu? Semuanya tidak baik. Bukan lagi isinya seperti Taurat. Kalau protokol Yahudi itu isinya adalah bagaimana Yahudi adalah anak-anak kecintaannya Allah, gitu kan? Kemudian bagaimana orang Yahudi bisa menipu, bisa membunuh, menumpahkan darah orang lain. Makanya yang masuk di Palestina sekarang membunuh-bunuh, dia tidak merasa berdosa. Kenapa? Karena dituntun oleh buku itu. Bahwasanya mereka boleh membunuh, boleh menipu selain orang Yahudi, gitu kan? Nah ini, jadi yang dinamakan Zionis adalah orang yang berpegang pada yang terakhir-terakhir ini, gitu kan? Tapi kalau misalnya ada orang yang mengatakan saya tetap berpegang pada Taurat, ya tetap saja dia tidak benar, karena memang setelah datang Rasul, ya, berarti menghapus ajaran Rasul sebelumnya. Tadi sudah kita sebutkan definisinya. Jadi misalnya pada saat Nabi Isa alaihissalam datang, beliau membawa Injil, berarti dengan tangannya Nabi Isa dan beliau seorang Rasul, berarti ajaran Taurat sudah terhapus, nggak diterapkan lagi di Bani Israel. Di Bani Israel, karena ini Nabi untuk Nabi-Nabi mereka, Nabi Bani Israel, turunan Nabi Yakub tadi. Jadi saya sudah berikan gambaran sebenarnya Nasrani nggak punya kewajiban menyebarkan sampai di Indonesia, gitu kan? Nah karena ini saja, jadi ajaran yang ada di Taurat itu sudah terhapus dengan datangnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi tetap diimani kalau Taurat ada, Nabi Musa Nabi, nggak boleh dipungkiri itu. Tapi syariat yang diterapkan adalah syariat Rasul yang terakhir. Itulah Nabi Isa waktu itu. Nabi Muhammad SAW waktu datang, beliau juga seorang Rasul, yang berarti menghapus ajaran Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya. Karena beliau seorang Rasul. Makanya kita mengatakan Yahudi dan Nasrani kafir karena mereka menolak Rasul yang terakhir. Walaupun mereka itu agama profetis, agama dari langit, agama Samawiyah. Tapi mereka masih tidak beriman kepada Rasul yang telah Allah perintahkan. Tentu rentetannya adalah tidak beriman kepada Allah. Rentetannya karena Allah yang suruh beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ya. Jadi Nabi SAW disuruh aja, hai Muhammad, katakan kepada orang-orang Yahudi Nasrani ahli kitab itu, ayo sini sama-sama kita satukan, ya, persepsi kita, satuin. Allah na'budu illallah, wa la nusyriku bihi syai'a. Kita nyembah Allah satu dan tidak boleh ada kesyirikan. Itu disepakati, gitu kan? Jadi jelas konsepnya gitu. Kembali kepada ajaran yang benar. Ya, karena orang-orang Yahudi mengaku, ya, ada Uzair anaknya Allah. Ya, dan orang Nasrani mengaku Isa adalah anaknya Allah. Allah sangat marah. Allah nggak butuh anak, nggak butuh istri, nggak butuh semua. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah nggak butuh semuanya itu. Allah zat pencipta, Esa, satu. Ahad artinya Esa, tidak bergantung pada siapapun dan tidak membutuhkan siapapun. Itulah Allah Azza wa Jalla. Itu konsep dasar. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ajarannya sama. Tapi Yahudi Nasrani mengubah itu. Mengubah, gitu kan. Jadi tadi masalah perbedaan itu memang ada, tetapi tetap saja walaupun yang berpegang pada Taurat, konseptualnya sama. Konseptualnya sama, mereka tetap harus meninggalkan itu karena sudah datang Rasul yang terakhir.